Good morning, teachers and students. Before we start our teaching learning process this morning, let's come to God and listen His message. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Amen. Our theme today is Life is a struggle. Hidup adalah perjuangan. Based on John chapter 5 verse 4. Berdasarkan Yohanes 5 ayat 4, demikian firman Tuhan, For from time to time an angel of the Lord descended into the pool and shook the waters. Whoever first entered it after the shaking of the waters will be healed, whatever the disease may be. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Teachers and students, life is a struggle. This time is familiar in our life. There is no success achieved without struggle. There is no success in life without sweat and tears. Hidup adalah perjuangan. Tema ini tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan hidup tanpa peluh, keringat, dan air mata. In fact, a scientist, Thomas Alva Edison, said, "Success is 1% genius and 99% is hard work." Bahkan seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison, pernah berkata, kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 99% adalah kerja keras. We see in our life, we cannot deny that there are many challenges and risks that we must face because we are still living the process of life to find our identity. We struggle against drugs, promiscuity, and many more struggles that we face, including the struggle to face problems in our life. Kita lihat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa begitu banyak tantangan dan resiko yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini masihlah sebuah proses untuk mencari jati diri. Kita berjuang melawan narkoba, pergaulan bebas, dan banyak lagi perjuangan dan rintangan yang kita hadapi. Termasuk perjuangan menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. The struggle requires commitment and hard work in living it. Without both, it can be said that a person has no struggle over his life. Perjuangan itu membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk menjalaninya. Tanpa keduanya dapat dikatakan bahwa hidup seseorang itu tidaklah ada perjuangannya. The real struggle is suffering, because to get the struggle and result must be paid with suffering. Perjuangan sebenarnya adalah penderitaan, karena untuk mendapatkan perjuangan dan hasil harus dibayar dengan penderitaan. Teachers and students, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang makna dari sebuah perjuangan hidup. Di dalam bacaan ini dikatakan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Bethesda ini memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta dan orang-orang timpang, dan juga orang-orang lumpuh. Di sana mereka menantikan goncangan air kolam tersebut. Di dalam Alkitab dikatakan, Allah membuat aturan main yang luar biasa, dan akal manusia yang terbatas sulit untuk memahaminya. Aturan itu adalah barang siapa terdahulu masuk di dalamnya, itulah yang mendapat kesembuhan. Aturan itu membuat kita bertanya, kalau hal itu diberlakukan bagi orang-orang sehat, tidak masalah. Tetapi hal ini diberlakukan bagi orang-orang sakit, suatu hal yang sukar untuk dipahami. Namun itulah aturan mainnya.
Di sana bisa kita lihat hasil dari penantian dan perjuangan panjang seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Satu hal yang harus kita ingat, manusia harus berjuang sedemikian rupa agar memperoleh berkat yang sudah disediakannya, yakni kesembuhan. Jika hanya berdiam diri dan tidak pernah mencoba untuk bertarung, maka seumur hidup tidak akan pernah menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan. Sakit, mengalami permasalahan, mengalami banyak kesusahan dalam pekerjaan, atau apapun itu bukanlah alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan bukan pula alasan untuk berkata, "Inilah nasib saya." Tuhan mau kita berjuang dari keterbatasan yang ada agar kuasa-Nya makin nyata dalam kehidupan kita. This is the principle of God's Word. The more we feel the struggle of life, the closer we are to discovering the true meaning of life, even though we are limited. Keep fighting so that His power and grace becomes real in our life. Prinsip firman Tuhan adalah sebagai berikut. Semakin kita merasakan perjuangan hidup, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun kita berada dalam keterbatasan, tetaplah berjuang agar kuasa dan berkat-Nya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Let's pray. Lord, thank you for your word today, which again reminds me to stay strong with you and never give up. I want to strengthen my heart and continue to walk with you, to face every challenges and burden in my life. Teach me, Lord, to obey your leadership and rely on your strength. I believe my life will experience renewal when your power is present in my life. Starting today, I will never lose heart and despair when facing problems and challenges in my life, because I believe that everything will definitely bring good for me. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Good morning, stay safe and healthy, and keep spirit. Jesus bless us. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.